Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama maupun tanya jawab agama bersama dengan apologet Kristen bersama dengan Muslim, di mana Muslim mempertanyakan tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Beragama Kristen. Tuhan itu tidak punya agama, Bang. Bahkan Kristen itu juga bukan agama. Gini. Mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen itu, Kak? Maksud saya. Tuhan itu nggak punya agama. Masa Tuhan itu punya agama sih? Gimana sih, Bang? Adakah Tuhan yang punya agama? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dengar biar nggak goblok ya. Dengerin. Kristen itu artinya pengikut Kristianos, pengikut Kristus atau Kristianos tuh disebut. Kristus itu siapa? Ya Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang mengikuti dia itu disebut Kristen. Masa Yesus itu disebut pengikut dirinya sendiri? Tuh, itu Bang Gangga. Yesus mengaku dirinya beragama Kristen. Masa Tuhan punya agama? Nggak ada, Bang. Yang mau diikutin tuh dia. Masa dia mengikutin dirinya sendiri? Hah? Alah bang. Agak lain emang. Ada lagi Bang yang mau ditanya, Bang? Gangga. Dimatikan. Gini Kak, maksudnya itu barusan kan mengapa kok saya tanya Yesus, karena Yesus itu kan menurut saya kan manusia. Iya kan? Benar. Ya. Manusia. Betul, yang dilahirkan yang ilahi. Manusia yang di dunia ilahi. Untuk manusia dan ilahi. Manusia dan ilahi. Masa Tuhan melahirkan Tuhan? Kan tidak mungkin, Mbak. Nggak ada Tuhan melahirkan Tuhan. Tuh. Dia ilahi. Emang ilahi sama dengan Tuhan? Manusia dan ilahi. Berarti kan dua, Kak. Ingat. Iya. Manusia dan ilahi. Berarti ada manusia dan ilahi. Kapan saya bilang Tuhan? Ilahi bukan nggak sama dengan Tuhan kan? Saya tanya dulu, bentar dulu. Anda tahu arti Tuhan, tahu arti ilahi tidak? Bentar, barusan kakak kan bilang manusia dan ilahi, berarti ada dua toh? Ya, betul. Ya, berarti langsung lahir dua gitu tah? Enggak. Ya, berarti kan cuma Yesus saja yang lahir. Nah, kalau Anda sekarang pakai baju, Anda 1 kodrat atau 2 kodrat? 1 kodrat. Apakah baju itu kodratnya manusia? Baju Anda kodratnya sama dengan badanmu? Oh my goodness. Iya, meskipun aku pakai baju apapun ya tetap aku kan gitu. Saya tanya. Gini, Anda gini, satu Kak, nih, dengar. Saya ini satu pakai baju. Ya, kodrat baju saya dengan kodrat diri saya itu beda. Tapi saya tetap disebut satu kan? Atau saya disebut 2? Oh my goodness. Coba, saya disebut 1 atau 2? Agatha dan Baju. Pernah nggak saya dipanggil Agatha dan Baju? Hai Agatha dan Baju. Nggak kan? Nggak pernah. Oh my goodness. Tuh, jadi kamu dengerin dulu. Berarti dilahirin 2 ya? Nggak bisa. Saya nggak bisa dilahirin 2 sekaligus sama baju saya. Iya, benar Kak. Iya, benar. Ya, saya kasih tahu dulu. Harusnya kamu nanya, kok bisa Kak disebut manusia dan ilahi? Biar saya jelasin ini, ada dalilnya soalnya. Ya, Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahiannya. Jadi Yesus ini memang Allah yang mengenakan kemanusiaan.
atau menambahkan kodrat manusia. Makanya dia dalam rupa manusia, walaupun dia kelihatannya kayak saya, sama seperti saya, seperti manusia, hanya tidak berbuat dosa, dia tetap yang ilahi. Kenapa? Karena dia memiliki keilahian di dalam kemanusiaannya. Itu tadi Kolose 2 ayat 9. Gitu. Makanya walaupun dia dalam rupa manusia, dia itu mengatakan apa? Aku yang awal dan yang akhir. Padahal rupanya manusia, ditengok Yohanes di sini. Dilihat juga sama bangsa Israel, dia manusia. Tetapi dia mengaku, aku yang awal dan yang akhir. Siapa yang sanggup bisa bilang aku yang awal dan yang akhir? Kecuali Allah. Satu. Ya, Aku betul, mengampuni, diam. Kalau nggak punya kecerdasan, diam. Aku mengampuni dosamu. Siapa itu bisa ngampuni dosa? Allah. Dia walaupun dalam rupa manusia, dia mengatakan demikian. Ada lagi, sebelum Abraham jadi, aku adalah aku. Oh, dia mengaku Allah lagi, karena itu adalah pengakuan Allah kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Itu. Jadi seluruh bangsa Israel itu tahu dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Jangan kaget dong. Soalnya semua ini tertulis juga di dalam Taurat Musa. Kalau sampean jenengan beriman kepada Tauratnya Musa, bukan Musa abal-abal ya, Musanya bangsa Israel sana, yang dia bukan Muslim, yang dia bukan Islam, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Tuh Bang. Udah, mute-nya udah. Nggak dengar? Udah, nanti ditanya lagi nih. Jangan-jangan nanti nggak ngedengerin lagi jawaban saya. Ya, dengerin. Bahwasanya itu Allah itu adalah awal dan akhir. Ya, benar. Betul, Kak? Itu pengakuan Yesus. Sekarang saya tanya, Allahmu pernah nggak ngaku itu? Bentar. Silakan. Bentar. Allah itu adalah awal dan akhir. Memang benar, itu sama dengan Islam juga seperti itu. Kok nyontek sih perkataan Yesus? Nggak apa-apa. Kenapa perkataan Yesus ditiru sih? Kok sama-sama aja? Itu perkataan Yesus satu-satunya loh. Itu satu-satunya Yesus yang boleh mengatakannya. Kok sampai ikut-ikutan sama? Jangan main mute gitu dong. Kontek dong. Jangan main gitu. Emangnya kamu punya ayatnya? Ya, jangan main mute gitu dong. Emang kamu punya ayatnya? Jangan main mute gitu dong. Lo orang kamu itu ngomong kok jangan main mute. Kamu punya ayatnya? Iya, kita kan sama-sama dengerin. Kita kan sama-sama dengerin. Jangan dong. Jangan gitu dong. Kok nyontek sih? Kalau main mute gitu gimana? Bentar. Gak usah ngomong, gak usah baper. Sekarang Siapa saya yang tanya, baper? perkataan Yesus memangnya ada di Quranmu? Nama Yesus itu di Quran saya tidak ada. Perkataan Yesus yang awal dan yang akhir tadi memangnya ada di Quranmu? Tidak ada. Yesus itu tidak pernah berkata seperti itu. Yesus itu tidak pernah berkata di saya tuh. Itu perkataan Yesus loh di Wahyu 1 ayat 17. Nggak pernah baca kitab saya. Jangan bilang gitu dong. Kitab saya. Yesus itu tidak pernah berkata apa-apa di kitab Al-Quran saya itu tidak pernah. Ya karena Allahmu nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Wajar. Apalagi Muhammad nggak tahu apa-apa. Allah saya itu maha tahu loh Kak. Oke, kalau Allah maha tahu ya siapa nama bapak dan ibunya Maryam. Berapa nama ibu bapaknya Maryam? Sampai dibikin surah loh itu, surah Maryam. Kalau maha tahu, ayo. Bentar, tak browsing dulu ya. Tak browsing saya. Anda tanya ke saya apa tanya ke Tuhan saya? Kalau saya gitu tahu kan bisa browsing. Fokus. Kapan Allahmu mengaku yang awal dan yang akhir? Kenapa sama seperti Yesus katakan di dalam Wahyu 1 ayat 17? Itu perkataan Yesus langsung yang dicatat sama Rasul Yohanes. Akulah yang awal dan yang akhir. Kenapa kamu bilang itu sama seperti Allahmu?
Kapan hari Allah mau bilang kayak gitu? Itu perkataan Yesus loh di abad 1. Yohanes, Rasul Yohanes sendiri menuliskannya. Saksinya siapa? Maria dan Prokorus. Ada saksinya. Kamu ini Gimana kalau kita mana dalilmu? Jangan kamu bilang sama-sama dulu dong. Iya, Allah itu yang awal dan yang akhir. Itu Yesus yang awal dan yang akhir. Kok kau bisa ngaku Allahmu gini, Kak. demikian? Ya, Kapan gini. Allah mau ngomong kayak gitu? Jangan lari loh. Kalau lari kamu banci. Ya, Kalau lari kamu bentar. banci. Ya, saya Makanya tak lari. besok-besok jangan ngaku-ngaku sama. Ya, bikin malu. Enak aja itu perkataan Yesus kok. Enak banget. Makanya jangan sok-sokan. Sama-sama. Oh my goodness. Kita naikin yang lain ya. Itu perkataan Yesus. Yesus nggak pernah ngomong gitu. Enak baik. Yesus jelas-jelas ngomong gitu di depan Yohanes. Aji gile aji. Bisa nggak sih kamu tuh typingnya di sini? Di sini. Di mute yang bener. Mute apaan? Halo muslimin. Miko. Halo. Nggak jelas. Apa yang mau naik tadi? Faldo. Bentar kena ban. Halo anak jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Hah? Apa sih ngomongnya? Jelas. Baca. Tapi nanggung lah. Halo? Nggak ada. Halo, barefoot. Islam Kristen bang. Kristen kak. Takut.
Astaga. Mana Bang Pisi nggak pernah live lagi? Dia lagi ini sibuk kuliah. Oh iya iya. Ada yang mau ditanya Bang Barefoot? kita Hari tanya masalah Islam kau udah tanya. dulu deh. Islam banyak pertanyaan nih, banyak teka-teki nih. Agatha kuliah enggak sayang, saya cuma Aku lulus ketawa SD. tadi ada orang. Apa Bang? Apa? Tadi itu ada yang nanya di mana Yesus mengaku agamanya Kristen. Awak kok kan? Sejak kapan Tuhan punya agama? Aduh. Ini ada SWS Zen. Agak lain namanya ya. WS Zen halo sama culun. Mikum. Halo. Mikum. Oh nggak ada yang jelas ini Bang. Culun baik. Halo, Bu Hana. Selamat sore. Halo. Nih, gimana ya? Hana Siswati. Mikum. Ini apa bacanya nih? Generasi ya, generasi. Generasi biru. Generator. Generator. Oh, generasi Bang, generaji. Suprianto. Generasi. Halo Suprianto. Benny Suprianto. Halo Kak Rara, Mikum. Ini kayaknya kebanyakan salah pencet ya. Lagi tap kadang-kadang Kak. Kepencet. Kak saya kapan? Siapa? Yang mana namanya jauh-jauh kali. Entah siapa aja ini. Kakak namanya yang mana Kak? Naik dong, yang mana lagi? Hendra William. Oke, tak cari dulu ya nama Hendra William. Astaga Tuhan, panjang kali. Entah yang mana. Halo, lo hilang semua. Teman-teman tuh kalau beneran mau nanya ya, putuskan dulu permintaan terus kirim lagi, jadi nanti yang paling atas, jadi aku tuh gampang gitu loh. Mikum Kak Radit, Kak Erdita. Halo Kak, salam. Halo, ada yang mau ditanya Kak? Ini Kak, kan yang soal penghapus dosa. Di Yohanes 1 ayat 25 itu, sebentar ya Kak. Yohanes 1 itu katanya domba yang menghapus dosa. Lihatlah anak domba itu. Ya, anak domba ya itu Kak. Apa? Kenapa? Pertanyaannya apa? Kan di agama sebelah kan yang menghapus dosa itu kan batu, ya kan? Betul. Nah, jadi kalau di kita itu yang menghapus dosa kan Tuhan Yesus gitu kan, iya kan Kak? Betul. Ya, makanya Tuhan Yesus itu digelari juga sebagai anak domba Allah. Oh, gitu ya. Itu gelarnya. Soalnya tadi
di live sebelah ada yang bilang katanya Tuhan Yesus yang menghapus dosa, tapi ini di Yohanes 1 ayat 25 anak domba yang menghapus dosa. Tuh. Iya. Jadi Yesus itu memang gelarnya anak domba. Kenapa digelari anak domba? Karena dari zaman perjanjian lama, dari sejak zamannya Adam, yang bisa menghapuskan dosa manusia itu adalah kurban domba, kurban sembelihan. Makanya gelar Yesus itu adalah anak domba Allah, gitu, atau domba Paskah Allah, gitu. Karena memang kurban itu bisa menghapus dosa. Hanya kurban yang bisa menghapus dosa dari zaman Adam itu. Gitu Kak. Tetap yang menghapus dosa itu adalah Tuhan Yesus, gelarnya itu anak domba Allah atau domba Paskah Allah. Oh, berarti itu cuma gelar aja ya, Kak? Iya. Oh. Soalnya saya juga bingung jawabnya gimana gitu. Iya kan, Yesus itu kita tahu dia itu adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Itu adalah hakikatnya. Jadi kalau dia disebut anak domba karena dia sebagai kurban penebus dosa atau korban penghapus dosa. Gitu. Ya, Gitu Kak. Berarti itu cuman gelarnya Tuhan Yesus aja gitu ya, Kak? Ya, karena dia menggantikan kurban-kurban yang ada di perjanjian lama. Kurban apa itu? Kurban sembelihan domba. Oke Kak, makasih ya Ada Kak. lagi yang mau ditanya Kak? Ya, Udah itu aja sih Kak. sama-sama. Makasih ya Kak, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Oh, Tuhan Yesus memberkati Kak. Itu ada yang sebelahmu itu Pak Berput, tanya lah itu. Keramas kali ya. Tapi dia botak kok, Keramas namanya. Kurama Sensei Kak. Di tempatku tuh Kuramas titik-titik. Kuramas. Bukan Kurama. Kurama Sensei. Ada buta minta dikeramasin ini Kak. Anu itu nih, badia jawab. Ilafna agak temina. Apa sih? Ini yang mana yang ngomong? Kok ada kayak dua ngomong? Oh, di atas satu. Ada yang mau ditanya, Kurama? Iya, saya mau tanya ini. Ada teman muslim saya yang bertanya kepada saya, cuman saya nggak bisa jawab Kak. Dia tanya tuh kenapa waktu Yesus di kayu salib, Aku sudah masuk nih. ada perkataan Yesus bilang bahwa Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah itu saya nggak tahu jawab, jadi saya juga bingung waktu itu Kak. Tolong bisa dijelaskan Kak itu gimana itu? Ya, itu adalah nubuatan yang harus disampaikan seorang Mesias di atas kayu salib sesuai dengan Mazmur 22 ya, dari ayat 1 sampai coba baca Mazmur 22. Ayat 2. Coba baca ayat 2. 12 baca. Mazmur berapa tadi Kak? 22 ayat 1 sampai 2. Ayat ke berapa Kak? 1 sampai 2. 1. Bisa dibaca bro, lama banget bro. Saya Astaga. baca Kak, tapi saya kan keluar aplikasi mungkin nggak bisa. Apa yang baru. kamu tangkap dari situ? Di situ dikatakan apa? Ya, Ini menurut Mazmur Daud, ya, menurut Mazmur Daud dikatakan kan Elia atau Eli lama sabaktani. Itu kan? iya Kak, benar. Kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, kenapa Yesus itu harus mengatakan itu? Karena dia harus menggenapi apa yang tertulis di dalam
Mazmur, kitab nabi-nabi dan Taurat Musa sesuai dengan Lukas 24 ayat 44. Yesus mengatakan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Yesus dengan mengatakan Eli Eli, dia menggenapi nubuatan itu. Nubuatan apa? Nubuatan dalam Mazmur 22. Gitu, Bang. Oke, baik Kak. Makasih ya Kak. Sama-sama. Mantan pangeran nggak tuh? Halo Bang Ferry, Pak Ferry apa Bang Perian 99? Halo. Halo Pak Ferry. Halo. Halo mantan. Mantan pan. Mikum. Mikum. Halo. Ih, aku kayak ngomong sendiri lah Bang Barefoot lah. Gak ada yang jelas. Oh my goodness. Halo Bang Said. Said kabur lagi. Loh kemana Bang Said tadi? Kemana deh Bang? Kabur. Suaraku ada gak sih? Turun sendiri. Turun ada. Oh. Turun sendiri. Kabur. Halo Riko. Mikum. Halo. Kok nggak ada sih? Ini niat nggak sih yang mau nanya ini? Nah ini Bang Barefoot nih mainan untuk kau nah. Butuh mainan nggak? Assalamualaikum Riko. Rika. Nah ini nih buat Bang Barefoot tuh. Gua kasih tuh. Maria. Ukti tuh, ukti. As in ending, like it's just the show. Like it's just the ending. It's the ending. It's not a ending. Lagi ngajar dia. Risik kali ukti nih. Ih. Aduh, padahal udah mau kasih sama. Mana lah aku kasih lagi nih buat Bang Barefoot ini. Kau udah moderator belum Bang? Belum Kak. Udah loh. Entah kapan pun ya kan. Entah kapan hari lah dia jadi moderator naik pun belum pernah. Silakan itu. Aku setia juga. Tenang aja. Wah ini manggilnya apa nih? Manggilnya Khafhaya Ain Sad ini. Mr. Khafhaya. Bukan. Jiji. Hah? Jiji. Jiji. Kayak huruf Arab ini. Ah ini nih. Nih, keturunan Nabi nih, keturunan Nabi. Yusjebijai. Indrani no. Tidak percaya lai Jawaang. Maaf ya Bu, sebatari suami gara-gara mencari siklin. Waang nih ngomong apa? Lagi berdagang di pasar gitu. Oh alah.
tak jelas-jelas lah. Tapi si Mariam Husni ini ngirim permintaan lagi. Tadi dia nggak mau. Oh, ini mah pengganggu aja ini. Halo. Nah, tuh. Laki. Mainan. Mariam suaranya ngebas. Namanya Mariam suaranya ngebas. Apa itu mainan itu? Gas. Mariam. Boleh bertanya Bu Agatha? Ya itu Boleh sama Bang dong. Barefoot sih. Iya, saya mau Sama aja. bertanya di Kejadian 1 ayat 29. Baca aja, baca. Biasa aja Nefertari, suaramu gak usah kok aneh-aneh kan. Kayak orang lain aja kau. Kadrun. Ini Bang Barefoot pernah ngaku ateis, pernah ngaku Hindu, tahu-tahu ujung-ujungnya balik lagi Islam. Siapa Iya. itu? Sandiwara ini orang. Iya, Kejadian 1 ayat 29. Bacain. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Pertanyaan saya, kenapa di ajaran Kristen hewan yang bertaring makan rumput? Hah? Nggak ada suaranya loh Bang. Hilang. Bang Barefoot? Hilang suaranya. Halo. Ya. Hewan bertaring makan rumput. Yang mana? Iya, ayat 30-nya. Baca aja Bang, baca. Baca dulu Bang. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Ada masalah apa dengan hal ini? Kok di mute? Kamu tahu binatang yang merayap di bumi itu kan itu apa kan maksudnya yang hewan kayak singa, macan itu kan ya kenapa dibilang makan rumput? Babi bertaring. Iya. Babi bertaring Itu makan singa makan rumput, sawi. maksudnya gimana itu? Enggak, babi bertaring makan sawi. Iya, itu singa gimana? Kamu nggak tahu singa kalau lagi sakit perut juga makan rumput. Kalau lagi sakit perut. Aduh, kamu nggak pernah tahu gitu. ya. Kalau hyena Emang dia bagaimana? laporan sama kamu dia makan rumput. Oh, iya hewan bertaring makan rumput ya. Loh, babi? Babi makan hewan sawi-sawian, bertaring. makan sayur-sayuran, bertaring. Tapi pada kenyataannya singa itu makan apa di dunia nyata? Kamu cuma ngomongnya singa. Hewan bertaring kan ada banyak, Oh. bukan cuma singa Iya, aja. singa dulu. Ya, semua ini saya jawab ya. Semua hewan-hewan itu dulunya memang semuanya makanannya adalah rumput sebelum jatuh ke dalam dosa. Sebelum manusia dikutuk, sebelum tanah terkutuk, akibat manusia jatuh ke dalam dosa, memang semuanya itu makannya itu ini tumbuh-tumbuhan. Betul demikian. Kenapa, Bang? Tapi pada Itu kenyataannya singa itu makan daging, Mbak. Iya tadi barusan saya jawab. Jadi sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, memang hal itu terjadi demikian. Kenapa? Oh, sebelum dunia ini dikutuk Karena gitu. setelah manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya apa? Ya, tanah terkutuk. Nah, hewan-hewan itu juga terkutuk, manusia itu juga terkutuk. Makanya mengalami kematian. Oke, terus setelah bumi dikutuk, kenapa sapi nggak makan daging? Kenapa tetap rumput dimakan? Tapi Oh, kenapa katanya nggak sudah makan dikutuk. daging? Iya. Ya. Sekarang gini Bang, hewan-hewan ternak itu pada umumnya manusia kan memeliharanya itu dengan memberi makannya rumput. Ada nggak yang peternak itu dia memberi makan kepada sapi
itu daging, kan tidak? Ya kan? Jadi ini ya, jadi gini ya. Jadi kenapa hewan-hewan itu demikian seperti itu? Itu adaptasi terhadap lingkungan. Makanya ada yang namanya ekosistem. Gitu. Jadi dia beradaptasi dengan apa yang di lingkungannya itu sediakan untuk dia bertahan hidup. Karena semua makhluk hidup itu bertahan hidup. Kalau kita belajar biologi, kita mengenal yang namanya seleksi alam. Ya. Itu. Betul, teori evolusi Darwin itu begitu. Jadi semua makhluk hidup itu punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Udah kabur ya? Betul. Itu jadi kenapa sapi itu tidak makan daging ya? Karena si peternak. Sapi ini kan adalah hewan ternak ya. Dia dipelihara. Nah, bagaimanakah tuannya itu atau peternak itu memeliharanya dengan cara memberi makannya rumput. Gitu. Jadi itu menyesuaikan. Seperti itu Bang, sebelum jatuh ke dalam dosa, sebelum bumi ini dikutuk. Diskusi dia dengar, oh ternyata ajaran Allahnya wah parah, akhirnya dia mau cari remis kan, ya, makanya lari ke situlah, tidak ini ke Tuhan kan, tidak percaya adanya Tuhan. Begitu rata-rata Islam sekarang, makanya banyak yang mengaku-ngaku ateis. Pasti mengaku ateis itu ya saya yakin itu Islam pasti. Saya yakin itu Islam pasti. Ada Setia, ada hey. Ini ada tamu, Setia berisik. Ya berisik sih. Ada Kak Amin, Amin. Om Kak Ami. Waalaikumsalam. Oh kok waalaikumsalam? Islam Kristen Kak? Oh Islam. Kok Islam Kak? Udah siap di poligami Kak? Oh, just kidding. Halo Pak Meta ya? Ya ampun baru lihat ini. Masya Allah kita besarkan Pak Meta. Open cam prop. Takutnya ini palsu nih, diserupakan. Udah ori tadi, HP ku jatuh. Pak Ladusing, halo, apa kabar Pak? I'm fine, Ibu Emi. And you? Saya dari semalam mau nanya Ibu Kak Agatha, tapi kayaknya lagi emosi Kak Agatha, jadi saya nggak berani diem aja udah. Silakan Kak, nggak emosi Kak, saya Kak. Selamat sore host. Emang stylenya gitu ya, sore Pak Pus bentar ya Pak Pus ya. Silakan Kak Ami. Enggak, ini mohon maaf, tadi saya sih semalam mau nanya, tapi di luar konteks pertanyaan Kak Agatha, mohon maaf. Islam soalnya kan. Jadi saya mau menanyakan, saya punya teman baik dan dia seorang, saya baru tahu dia seorang saksi Yehova. Jadi apa bedanya dia dengan Islam gitu? Kalau dia tidak percaya dengan Kristus Yesus gitu kan? Saya tanya, kamu percaya Yesus? Dia nggak percaya dia Tuhan, dia cuma tahu dia juru selamat, tapi dia bukan Tuhan. Terus apa bedanya? Pertanyaan saya, bagaimana saya membawa mereka supaya mereka mengerti gitu bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh. Kakak cukup menginjili saja Kak, menyatakan kebenaran itu Kak. Jadi kakak gini ya, karena saksi Yehova itu adalah salah satu bidat yang sebenarnya sudah lama ditentang oleh gereja. Karena pemahaman mereka yang memang menyesatkan banyak orang. Di dalam saksi Yehova itu memang mereka tidak mengakui keilahian Yesus. Memang menyelamatkan tetapi tidak mengakui keilahiannya. Betul. Sementara Yesus itu adalah yang ilahi kan? Betul. Ya, dan dia yang menyelamatkan kita. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan, barang siapa ya ini seseorang di antara kami atau malaikat dari sorga sekalipun memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang kami beritakan, dikatakan terkutuk. Jadi bagaimana cara mereka Kak, orang-orang bidat ini? Di Alkitab jelas sekali dikatakan ya, bidat yang sudah kamu tegur 2 atau 3 kali tetapi tidak bertobat, ya, maka apa? Jauhilah dia. Jadi kakak boleh menyatakan firman Tuhan kepada saksi Yehova yang teman kakak ini 2-3 kali kakak nasihati bahwa Yesus ini adalah Allah, Yesus ini yang menyelamatkan kita. Kalau kita tidak berpegang teguh daripada ajaran para rasul, kita itu bisa terkutuk. Kakak tinggal mengatakan itu aja. Kalau 2-3 kali kakak tegur dia tidak menerima, kakak harus tinggalkan dia Kak.
Kenapa? Karena yang seperti itu semakin kita berteman dekat, kakak bisa terkena juga, jadi kayak apa ya kak, ketepaan gitu, apa sih bahasa Indonesianya? Jadi kakak keikutan juga nanti, ketempelan gitu kak. Bidat itu memang mengerikan kak. Bidat itu mengerikan. Kenapa? Karena mereka itu seumpama penyakit sampar, menular dan bisa membawa pada kesesatan ke banyak orang gitu. Jadi kalau kakak sudah menginjili mereka 2-3 kali mereka tidak percaya, tinggalkan aja kak. Kakak boleh berteman secara sosial, tetapi tidak di dalam iman. Karena iman orang Kristen tidak kompromi. Karena Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah melalui apa yang diberitakan Yesus, ya kita tidak akan beroleh hidup kekal. Itu kak. Jadi kalau mereka pun tidak bisa menerima kebenaran ini, tinggalkan aja kak. Karena lebih baik kakak tetap stay. Takutnya kakak ikutan nanti. No. Gitu. Kami tapi udah tahu saksi Oka udah lama atau baru aja? Saksi Yehova, saya Kristen udah lama sekali. Maksudnya saya pernah belajar Islam juga sih. Saya pernah belajar Islam. Asalnya saya Buddhis asalnya. Oke. Tapi saksi Yehova belum pernah dengar ya? No. Saya tahu banget dan saya sangat menentang sekali dan saya sudah injili dengan semua ayat-ayat yang saya sebutkan bahwa Tuhan itu Allah, dia menyatakan dirinya sendiri, Yesus itu loh. Wah, akulah Tuhan, gitu kan. Tapi sampai seperti Islam itu nggak pernah mau percaya, nggak pernah mau dengar, dan sepertinya ada something yang mereka memang bukan umat pilihan gitu loh, yang harus diselamatkan oleh Allah. Jadi kita perlu, ya teman-teman Kristen juga perlu tahu ya, kenapa kami khususnya ya di gereja kami ya, di gereja itu kenapa saya sering bahas tentang scripture atau perjanjian lama, karena hal ini kan ini kaitannya sama saksi Yehova ya teman-teman. Ini kenapa kita sebagai seorang Kristen kita harus memakai teks-teks yang dipakai oleh para rasul dan Tuhan Yesus. Kita kembali kepada teks yang dipakai di Bait Allah, teks Septuaginta. Nah justru goal dari orang-orang Yahudi yang baru itu supaya kadar keyesusan itu bisa dikurangin dan akhirnya kita nggak kenal siapa Yesus yang sebenarnya itu, Sang Firman itu. Nah, kenapa mereka disebut saksi Yehova? Mungkin pertanyaan yang bisa kakak ajukan ke mereka gini, paling simpel mungkin 2 pertanyaan. Di mana murid Yesus yang mengajarkan saksi Yehova? Dan yang kedua, di mana kata-kata Yehova itu ada di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama? Kan nggak ada. Murid Yesus nggak ada yang saksi Yehova. Kata-kata YHWH itu pun baru ada di abad 10, nggak pernah ada di abad pertama. Selama ini kita mengira kan bahwa Allah itu bernama YHWH. YHWH itu adalah teks yang baru rilis abad 10 oleh orang-orang Yahudi rabbinik yang menolak Yesus. Nah, goalnya itu adalah untuk menolak segala macam bentuk keterangan tentang Sang Firman itu, yaitu Yesus. Makanya kalau kita baca Yesus di perjanjian lama ada nggak? Ada. Sebelum dia datang sebagai manusia namanya Yesus, dia datang dalam rupa apa? Firman, juga disebut sebagai malaikat Tuhan, betul ya tak ya? Atau Malak Adonai. Nah, kata-kata Malak Adonai inilah, ini yang sering disalahgunakan oleh orang-orang saksi Yehova, bahwa ini betul-betul malaikat, bukan firman. Maka dalam pemahaman saksi Yehova, Tuhan Yesus itu, atau Yesus itu adalah malaikat Mikael. Dia bukan Allah, tapi dia Allah kecil. Nah, beda kalau tetangga sebelah. Tetangga sebelah meskipun Isanya itu dibilang sebagai kalimatullah atau firman, tapi mereka tidak mengimani itu adalah Allah. Itu hanyalah manusia biasa, gitu. Jadi sama-sama Yesus ini adalah tidak setara dengan Allah, melainkan hanya hamba saja, gitu. Nah, gara-gara teks Masoret inilah orang-orang terlalu memperdalam. Akhirnya apa? Muncul pemahaman itu saksi Yehova. Saksi Yehova lahir dari rahim gereja Advent. Sorry ya teman-teman Advent, kita mesti jujur. Charles Terrace itu seorang Advent. Gereja Advent itu juga sedikit terlalu ekstrem terhadap teks Masoret. Makanya mereka menganggap bahwa semua yang ada di perjanjian lama itu harus kita ikutin.
ibadahnya hari Sabtu, Minggu ditinggalkan, Natal nggak ada. Ya karena apa? Karena Advent tidak mengenal teks ini, Anagenes Komena atau Deuterokanonika di gereja Katolik itu. Mereka kan nggak punya. Makanya tradisi-tradisi yang ada dalam Judaisme, tradisi orang Israel, mereka kehilangan jejak, akhirnya berpatokan pada apa? Pemahamannya sendiri. Itu ciri khas ini ya. Saya nggak bilang Advent itu adalah bidat ya, tapi gereja yang di luar dari ajaran para rasul, ya, itu pasti disebut heresi. Heresi itu adalah ajaran sesat. Nah, karena di luar ajaran para rasul itu kita dikutuk menurut Galatia 1 ayat 8 dan 9 ya, nanti dibaca ya. Galatia 1 ayat 8 dan 9, apabila ada yang membawa ajaran di luar ajaran yang kami bawa, maka terkutuklah mereka. 2 kali itu dibilang. Sekalipun malaikat juga membawa. Ya malaikat yang di gua juga itu ya. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama ataupun tanya jawab agama terkait dengan pertanyaan Muslim mengenai natur daripada Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin dia memiliki natur manusia sekaligus memiliki natur ilahi. Teman-teman, memang itu bagi kita tidak mungkin karena kita manusia biasa. Tetapi bukankah bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin? Karena datangnya Tuhan Yesus sebagai manusia sekaligus ilahi itu adalah rencana besar Allah ataupun rencana Tuhan yang sudah dinubuatkan para nabi yang kemudian digenapi ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Kedua natur tersebut bisa jelas terlihat oleh kita sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci bahwa dia adalah Tuhan yang bisa juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia seperti kita. Namun sebagai ilahi ataupun Tuhan yang memiliki natur ilahi, dia adalah Tuhan yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Bahkan ketika dia mati, maut atau kematian itu pun tidak bisa menguasai ataupun menahan dia di dalam kubur, tetapi dia justru bangkit dan juga naik ke surga. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang merelakan dirinya dan menyerahkan nyawanya untuk mati menggantikan manusia yang seharusnya dihukum, dan karena dia adalah Tuhan, dia menyatakan kuasanya untuk melawan kuasa maut. Sehingga teman-temanku, setiap kita yang percaya kepadanya memiliki suatu kesempatan untuk memiliki juga suatu kebangkitan kelak ketika kita mati ataupun ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena Tuhan Yesus merupakan contoh dan teladan bagi orang-orang yang percaya bagaimana kita kelak juga akan mengalami kebangkitan serta naik ke surga. Terpujilah Tuhan yang sudah menunjukkan teladannya dan yang sudah memberikan pengertian kepada setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati.